SDIT Bahtera Insani bersama mewujudkan generasi Robbani. Subscribe, like, dan komen ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat, semangat, dan ceria. Alhamdulillah, kali ini kita jumpa lagi di Room Belajar dengan Ibu Astri, dan kita akan membahas tema 2, subtema 1, pembelajaran 1. Sebelum belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Adab berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Mata pelajaran IPA. Kali ini kita belajar tentang alat pernapasan pada hewan. Yang pertama yaitu cacing tanah. Cacing tanah bernapas menggunakan permukaan kulitnya yang basah dan berlendir. Pada permukaan kulitnya yang tipis, banyak terdapat pembuluh darah. Cacing dapat menyerap oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida secara langsung. Yang kedua yaitu serangga. Serangga bernapas menggunakan trakea. Trakea bercabang-cabang ke seluruh tubuh serangga. Udara masuk ke lubang-lubang di sepanjang sisi tubuh serangga. Lubang tersebut dinamakan stigma. Ikan bernapas menggunakan insang. Insang terdiri dari sejumlah filamen atau lembaran. Ikan menggunakan insang untuk mengambil oksigen yang larut di dalam air. Melalui proses difusi, oksigen berpindah ke dalam darah. Air masuk ke mulut dan mengalir melalui insang. Setelah insang mengambil oksigen, air akan dikeluarkan melalui celah insang. Jika mulut ikan membuka, maka penutup insang yang disebut dengan operkulum akan menutup dan sebaliknya. Yang keempat yaitu amfibi, hewan hidup di dua alam. Hewan amfibi mempunyai kehidupan dua fase, yaitu pada saat muda hidup di air dan ketika dewasa hidup di daratan. Pada fase hidup di air, hewan amfibi bernafas dengan insang, dan fase hidup di darat bernafas menggunakan kulit basah dan paru-paru. Kulit basah dan lembab membantu pertukaran oksigen dengan karbon dioksida. Yang kelima yaitu reptilia. Reptilia bernafas dengan menggunakan paru-paru. Oksigen masuk melalui hidung, lalu ke tenggorokan, dan berakhir di paru-paru. Karbon dioksida dikeluarkan melalui cara yang sama. Yang keenam, burung atau aves. Alat pernapasan burung dimulai dari oksigen yang masuk ke hidung, lalu ke tenggorokan dan paru-paru. Paru-paru burung terletak di dekat otot yang menggerakkan sayap. Akibatnya, paru-paru burung tidak dapat berfungsi dengan sempurna ketika terbang. Pada saat terbang, burung dibantu pernapasannya dengan pundi-pundi udara atau kantung hawa. Yang ketujuh yaitu mamalia. Mamalia bernapas dengan menggunakan paru-paru, dimulai dari hidung ke tenggorokan dan paru-paru. Alhamdulillah, pengetahuan kita semakin bertambah. Nah, hewan-hewan di sekitar kita membutuhkan udara bersih untuk bernapas. Udara bersih akan tersedia jika kebersihan lingkungan terjaga dan banyak tumbuhan. Yuk kita jaga lingkungan kita dengan membuang sampah pada tempatnya, karena Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi. Mata pelajaran Bahasa Indonesia. Kita akan belajar tentang cara mencari informasi pada bacaan.
Yang pertama dengan cara melakukan tanya jawab tentang isi teks yang dibaca. Lalu pertanyaan yang diajukan dapat ditulis dalam bentuk peta pikiran atau mind map. Berikut beberapa kata tanya yang kita gunakan dalam mengajukan pertanyaan. Ibu singkat dengan adik Simba. A. Apa? D. Di mana? K. Kapan? S. Siapa? M. Mengapa? B. Bagaimana? Kata tanya apa digunakan untuk menanyakan nama benda, sebab, akibat, judul, atau tema. Kata tanya di mana digunakan untuk menanyakan tempat atau latar. Kapan digunakan untuk menanyakan waktu kejadian dalam peristiwa. Kata tanya siapa digunakan untuk menanyakan tokoh utama atau tokoh pendukung. Mengapa digunakan untuk menanyakan alasan suatu masalah dalam teks. Bagaimana digunakan untuk menanyakan cara, proses, urutan, pendapat, atau sikap. Tada, berikut adalah bentuk dari peta pikiran. Yang tengah ini adalah judul bacaan atau topik yang akan kita tanyakan. Lalu kita membuat jaring-jaring yang seperti pada lingkaran ini anak ya. Kemudian kita isi dengan pertanyaan yang berkaitan dengan topik tersebut. Contohnya di sini ada apa arti dari pencemaran lingkungan? Kemudian, kapan pencemaran lingkungan dapat terjadi, dan sebagainya. Setelah itu, kita menjawab pertanyaan tadi, dan jawaban itulah informasi penting yang kita dapatkan dari isi teks bacaan tadi. Jadi, seperti itu cara mendapatkan informasi penting dari sebuah bacaan. Alhamdulillah, semoga dengan semakin bertambahnya ilmu kita, semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih anak-anak. Wassalamualaikum.